Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Channel Batam Update, baik kalian yang ada di Batam maupun di luar Batam. Saat ini sekitar pukul 4 sore ya. Saya dari tempat kerja akan pulang ke rumah. Tempat kerjanya daerah Batu Ampar ya. Akan pulang ke daerah Marina. Tapi sebelum itu saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ya keliling-keliling sedikit lah di area kota Batam, walaupun tidak semua tempat kita kelilingi ya, karena Batam itu termasuk luas ya. Kita keliling-keliling itu, jelajah itu ya bisa memakan waktu beberapa jam sih menurut saya. Nah, kita awali perjalanan kita dari Jalan Duyung tadi teman-teman. Nih videonya agak saya percepat ya. Jadi saya ingin menunjukkan bagaimana perkembangan kota Batam, kota yang tercinta ini. Nah, tadi saya dari Jalan Duyung Batu Ampar. Nah, ini kita belok di daerah Jodoh ya. Nah, ini lampu merah. Nah, ini ada masjid. Aduh, masjidnya saya lupa ya. Nah, ini ada simpang McDonald. Nah, di depan itu ada McDonald teman-teman. Oke, ini masih daerah Jodoh ya. Nah, ini kita lurus terus, kita akan melihat bagaimana pusat-pusat perekonomian di kota Batam. Jadi ya beginilah suasananya teman-teman. Daerah Jodoh Nagoya ada waktu-waktu tertentu dia akan ramai, ada waktu-waktu tertentu dia akan sepi seperti itu. Nah, seperti ini banyak pertokoan yang menjual berbagai macam kebutuhan lah ya, baik primer maupun sekunder. Banyak juga ya seperti gerobak-gerobak seperti ini ya. Jadi Batam teman-teman, beberapa tahun terakhir ini memang sedang menggeliat ya pertumbuhan gedung-gedung tingginya, tapi nggak kelihatan dari sini. Nantilah kita bisa lihat. Nah, ini banner Idul Fitri sampai sekarang belum dicopot-copot ya. Nah, walaupun ini bisa dikatakan di pusat kota atau pusat bisnis, nah jalan yang rusak-rusak seperti ini masih lumayan banyak ya. Karena ya memang belum diperbaiki ya. Nanti paling kalau ada niat diperbaiki paling langsung dilapis dengan aspal, itu hancur lagi. Karena setahu saya cara untuk menambal jalan itu nggak langsung lapis-lapis saja. Karena saya ada nonton kontennya orang Bogor itu, siapa ya, Broron itu. Nah, dia harus digali dulu ya kan, dibuat bentuk kotak. Nah, setelah itu baru di aspal. Nah, ini kita jalan terus ya teman-teman. Mungkin nama-nama jalannya saya kurang hafal ya. Oke, tapi yang pasti ini daerah Nagoya Jodoh ya. Nah, sebelah kanan sana itu masih banyak kawasan-kawasan perdagangan yang menjual berbagai macam ya kebutuhan-kebutuhan lah ya, baik kebutuhan industri, marine, industri biasa. Oh ya teman-teman, jadi Batam ini merupakan kota yang orientasinya adalah kota bisnis dan perdagangan ya. Ya karena di sini banyak kawasan industri, baik elektronik, tekstil, bukan tekstil, garment ya, industri baja pun mungkin ada ya.
di situ industri galangan kapal. Nah, untuk selain itu ya daerah perdagangan bebas ya. Nah, kalau perdagangan bebas ini ya plusnya barang-barang dari luar negeri itu bebas masuk ke Batam tanpa cukai ya. Tapi kalau barang-barang dari Batam, nah itu ribet kalau kita mau kirim ke daerah lain di Indonesia. Jadi seakan-akan Batam ini luar negeri lah kan. Tapi ya padahal tidak. Nah, misalnya kalian kalau keluar Batam ya melewati pelabuhan atau bandara, itu ada bea cukainya teman-teman. Nah, akan mengecek barang-barang bawaan kalian. Nah, serasa canggung lah gitu ya. Jadi di Batam ini jarang penjual-penjual online, karena kalau menjual keluar Batam pasti dikenai pajak. Jadi jatuhnya harga barang itu pasti lebih mahal. Nah, seperti itu ya. Jadi kawan-kawan saya tuh banyak yang ngirim baju, jadi ada batas minimumnya sih. Nanti kalau sudah melewati batas tersebut bakal kena pajak. Nah, seperti itu. Kalau dulu banyak penjual online di Batam ini teman-teman ya, karena kalau misalnya mereka kirim keluar Batam itu nggak kena pajak ya. Kalau sekarang kena pajak, walaupun mungkin barangnya dari Jakarta ya kan, kita beli di Jakarta, kita jual lagi, itu pasti kena pajak juga ya, karena taunya mereka itu Batam, barang masuk ke Batam itu banyak dari luar negeri ya. Ya jadi seperti itulah teman-teman. Nah, ini kita masuk ke Jalan Raden Patah ya. Nah, saya ajak memang agak melimpir ke mana-mana sedikit untuk melihat perkembangan kota Batam ya teman-teman. Jadi seperti inilah suasananya, jalannya teman-teman, kondisinya. Nah, jadi jalan di Batam tuh ada jalan utama ya, jalan utama ya, jalan ya biasalah, jalan ada jalan yang rame, ada jalan yang sepi, ada jalan gang, seperti itu. Jalan utamanya pun ada yang rame juga, ada yang sepi juga. Karena mengingat lagi ya, Batam ini kan kota pulau ya. Jadi satu pulau itu jadi kota Batam. Jadi ya keramaian lalu lintasnya itu hanya berasal dari kendaraan di Pulau Batam ini sendiri, bukan dari kota lain datang ke Batam. Tidak seperti Medan ya, misalnya Medan itu kan misalnya dari Binjai mau kemana lewat Medan misalnya gitu, mereka naik mobil atau naik motor gitu. Tapi kalau di sini tidak ya, orang Batam aja muter-muter aja di situ ya. Nah, ini kita di Jalan Raden Patah ya. Jadi kita melihat view pemandangan gedung. Nah, jalannya lebar teman-teman, ada 2 jalur, satu jalur itu 3 lajur, 1, 2, 3 ya kan. Sebelah kiri itu ya utamanya motor lah, sebelah kiri. Kalau mobil itu saya sebelah kanan, seperti itu. Oke, tadi lampu merah ya teman-teman. Kalau kita ke kanan sana itu ke Pelita ya, tapi ujung-ujungnya tembus ke Nagoya Jodo juga ya. Jadi jalannya mutar-mutar. Nah, ini tuh karena tujuan kita ke Marina. Nah, saya akan mengajak teman-teman nanti. Nah, ini nanti kita ketemu lampu merah ya, belok kiri. Nah, sampai lampu merah baru center, nanti sampai di Simpang Seladi, sampai di Tiban, Simpang Sungai Harapan, kita lewat Jalan Mata Kucing, Simpang Base Camp, dan sampai ke Marina. Ya kalau tidak dipotong-potong sekitar 1 jaman lah teman-teman ya, jalan slow seperti ini. Nah, kalau cepat ya 45 menit lah. Kalau tidak macet ya bisa lebih cepat. Bukan macet sih, lalu lintas padat. Nah, ini kita sudah melewati Windsor ya. Tadi setelah lampu merah kita belok kiri itu Windsor teman-teman. Nah, sekarang ini kita di daerah Pinduin.
Ya itu depan kita hotel apa tuh namanya, itu hampir jadi juga. Di video saya sebelumnya itu banyak teman-teman video dengan latar belakang gedung tersebut. Dan depan kita itu ada e-hotel ya, sama BBC Hotel. Sebelah kiri itu Pinguin. Nah itu kalau ada kincir angin itu namanya Holland Bakery biasanya. Kita lurus terus ya. Tujuan kita yaitu Marina Batu Aji sana. Nah kita ini sudah sampai di Simpang Balai Center. Nah, kita lurus terus. Oke, tadi kita jalan terus ya. Karena ini agak sedikit kesesakan lalu lintas teman-teman. Nah ini kita sampai di Simpang Seladi ya. Sebelah kiri itu ada pom bensin. Teman-teman lihat tadi ada pelangnya ya. Nah ini akan dibangun flyover ya. Karena di sini kan daerah jalur utama dari daerah Batu Aji Tiban kalau mau ke Nagoya itu kalau pagi itu wah ramai sekali teman. Jadi jauh antrian kendaraan di lampu merahnya ini ya. Sore-sore gini teman-teman bisa lihat juga ya, sebelah kiri kanan itu agak sedikit macet ya. Nah ini kita lurus terus ke arah Tiban. Sebelah kiri itu akan dibangun, nggak tahu ya. Nah ini kita sudah sampai di Tiban, di depan Tiban Kampung ya. Karena hari semakin sore suasana pun semakin gelap ya kan. Nah inilah kepadatan lalu lintas di daerah Tiban teman-teman, karena memang sekarang waktunya orang pulang kerja ya. Nah, memang didominasi oleh sepeda motor. Nah ini pula sudah sampai di Simpang Tiban Center. Kalau ke kanan sana itu adalah daerah Tiban Center, habis itu ada Patung Lestari, ada. Nah ini kita masih lurus terus ya. Oke, nah ini di Simpang Tiban Koperasi teman-teman. Nah di depan Cipta Puri Indah. Nah, kita akan jalan terus. Nanti akan ketemu dengan Simpang Sungai Harapan. Nah Simpang Sungai Harapan ini Simpang 4 ya. Kalau kiri itu ke Batu Aji, ke kanan Sekupang, depan Sungai Harapan, terus Riau, dan sebenarnya tembus Marina. Cuma kalau rumah saya kan lebih dekat dengan Simpang Base Camp. Nah jadinya saya lewat kiri ya, lewat kiri ini karena merah kan. Kiri ini lebih dekat ya. Kalau lurus jauh-jauh itu kayak melambung gitu jalannya, belok. Nah beginilah kita jalan lurus ya. Oke. Nah jadi ini jalan Batang Kucing teman-teman. Memang daerah ini merupakan daerah resapan air di Kota Batam ya, hutan lindung. Nah, jadi tidak ada bangunan-bangunan yang didirikan di sini. Mungkin ada 1-2 bangunan, yaitu kalau tidak milik pemerintah ya bangunan yang ya layanan sebelah ya. Nah ini kita terus, nanti kita sudah sampai di daerah Setemiang ya. Bisa lihat sebelah kanan ini daerah pemakaman. Oke, nah ini lampu merah. Kalau ke kiri itu ke Aviari ya, ke Aviari, ke Batu Aji ya, ke Segung bisa juga. Nah kita lurus terus, nanti kita akan sampai di
Nah ini simpang base camp teman-teman. Bundaran simpang base camp. Tapi secara look ini belum jadi ya. Ya harusnya kalau dibikin bundarannya tuh dibikin bagus gitu loh. Tapi nggak tahu juga ini belum jadi. Kasih kayak air mancur kan keren ya. Tapi biayanya pasti tinggi juga sih. Nah ini kita belok kanan ya. Kalau lurus itu ke arah Tanjung Uncang Sagunung. Dan kita mau ke Marina, Jalan Marina City. Nah kebetulan ini bundaran agak ngantri ya karena memang ramai. Nah ada spesifik kita gaskan. Nah beginilah kondisinya teman-teman. Oke, Jalan Marina City ya. Nah sini pun termasuk ramai juga teman-teman. Apalagi begitu kita masuk, nah ada banyak yang jualan. Nah di situ ada pasar kagetnya juga. Jadi ekonomi di sini menggeliat dari UMKM yang berjualan ya teman-teman. Oke lah, saya cukupkan sampai di sini ya teman-teman. Bincang-bincang kita semoga apa ya? Ya semoga lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapaan Bu? 12.000. Itu udah tinggal satu ya? Ini nih, nah itu. Ya, bakwan 4, 6 ya. Ini 8. Dua lagi Bu. Tahu 2.